Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Noni Tasya. Biasa dipanggil Noni, saya dari anggota muda UKM Bahasa Flat. Saya dari Fakultas Ilmu Kesehatan, jurusan Ilmu Keperawatan, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Noni Tasya. Jadi di video kali ini saya akan membahas secara singkat tentang speech. Atau pada video kali ini saya akan memperkenalkan cara untuk speech. Speech ini kalau di dalam bahasa Indonesia artinya adalah kemampuan berbicara, atau arti lainnya itu adalah cara berbicara. Selanjutnya untuk memperkenalkan speech ini, yang pertama itu apa sih yang dimaksud dengan speech ini, atau what is speech? Speech ini dia termasuk ke dalam skills in public speaking, atau kemampuan dalam berbicara di depan umum. Public speaking atau soft skill yang digunakan untuk membangun interaksi atau relasi dengan audiens atau penonton saat berkomunikasi di depan umum. Speech ini berlaku baik di depan orang-orang yang sudah dikenal atau maupun di depan orang-orang yang belum sama sekali kita kenal. Pasti kamu sering banget dong kayak ngeliat orang-orang ngomong di depan banyak orang, tetapi lancar dan baik, bahkan ada penontonnya yang sampai ribuan orang. Orang-orang tersebut itu memanfaatkan kemampuan dia atau skill dia dalam speech atau berbicara di depan umum agar percaya diri dan dapat menambahkan informasi yang jelas, atau dia bisa membagikan informasi ke banyak orang. Selanjutnya itu ada some points that must be in speech. Jadi ada beberapa poin yang harus ada di speech. Ini tuh penting banget. Yang pertama itu ada intonation atau intonasi. Intonasi ini merupakan nada bicara atau tinggi rendahnya nada saat kita berbicara. Untuk intonasi ini sangat penting dalam public speaking karena tinggi atau rendahnya nada bicara itu dapat mempengaruhi makna pesan dan juga dapat mempengaruhi suasana di sekitar. Misalnya kayak nada tinggi memberikan kesan tegas, tapi bisa juga marah, emosi, atau semangat, atau sungguh-sungguh. Sedangkan misalnya nada rendah, misalnya dia bisa menciptakan kesan yang tenang, atau serius, atau sedih, dan juga bisa pasrah. Jadi jangan sampai penonton atau audiens itu salah tanggap atau salah paham karena intonasi kita yang keliru. Lalu poin berikutnya yang harus ada di dalam speech itu yaitu articulation atau artikulasi. Artikulasi itu kayak kejelasan dalam pelafalan maupun saat kita berbicara, misalnya a, i, u, e, o-nya itu harus jelas. Jadi nggak ada yang namanya salah ngomong atau salah huruf saat kita membacakan speech. Lalu poin berikutnya ada
expression atau mimik wajah. Nah, mimik atau ekspresi wajah itu penting juga dalam public speaking atau dalam speech, karena ketika speaker atau pembicara sedang berbicara, biasanya pandangan penonton atau pandangan audiens itu akan tertuju pada wajah si speakernya. Jadi jangan sampai kita mengeluarkan ekspresi atau mimik wajah yang berlebihan. Jadi cukup disesuaikan saja dengan suasananya. Nah, biasakan juga untuk tersenyum, selalu bersikap ramah dan juga sopan. Lalu ada poin yang berikutnya yang harus ada di dalam speech itu, yaitu gesture atau gerak tubuh merupakan komunikasi non-verbal yang sangat penting dalam public speaking atau dalam speech ini, karena gestur ini dapat mempertegas pesan atau makna kepada audiens atau penonton. Nah, misalnya kayak ketika kita berbicara di hadapan banyak orang, komunikasi nonverbal juga dia dapat membantu audiens yang misalnya berada jauh dari pembicara atau speaker. Jadi kayak gestur tuh bisa membantu mereka untuk mengerti pesan yang dibawakan speech. Jadi kayak pesannya itu dia disampaikan lewat gestur. Nah, ada baiknya juga gesturnya itu kayak gak usah atau berlebihan, kayak cukup dilakukan secara sopan. Jadi gestur itu ada baiknya nggak dilakukan secara berlebihan. Lalu poin terakhir yaitu choose a good vocabulary atau pilih kata atau kosakata yang baik. Jadi kayak pemilihan kata atau diksi ini sangatlah penting kalau kita berbicara di depan publik. Jadi kayak kita harus kenalilah dulu penonton atau audiens terlebih dahulu, sehingga kita bisa menentukan atau menemukan jenis diksi yang akan digunakan. Kayak misalnya apakah harus menggunakan bahasa yang formal atau bahasa sehari-hari atau bahasa gaul. Semua itu ditentukan dari penonton atau audiens. Nah, terus kayak kita tuh jangan sampai kita mengucapkan kata-kata yang nantinya akan menyinggung satu pihak. Jadi penting banget dalam pemilihan kosakata yang bagus ini, karena akan sangat tidak bagus jika kita atau kata yang kita keluarkan itu bisa menyinggung satu pihak. Dan juga untuk kosakata ini kita harus menghindari kata-kata yang dia bersifat ambigu atau memiliki banyak makna. Karena kalau sampai kita memakai kata-kata itu, takutnya nanti membuat penonton atau audiens itu salah paham. Jadi sebaiknya kita hindari kata-kata itu atau kata-kata yang ambigu untuk supaya audiens tidak salah paham. Nah, freestyle ini
gaya-gaya dalam speech. Nah, yang pertama itu ada Indonesian atau formal. Nah, pasti kalian sering banget kayak mendengar orang-orang yang berpidato, atau mungkin kalian memperhatikan bahwa pidato mereka itu sangat formal dan kayak setiap pidato itu kayak formatnya sama. Nah, biasanya tuh kayak pidatonya itu yang diawali dengan kayak perkenalan yang panjang, kayak menyebutkan orang-orang penting, atau misalnya kayak dia menggunakan kata-kata kayak salam sejahtera, semoga kita semua bahagia, kayak hampir semuanya kayak gitu. Nah, itu tuh kayak yang dimaksud dengan Indonesian atau formal. Dan juga kayak di akhirnya itu mereka selalu bilang maaf, atau mereka minta maaf karena berpotensi takutnya menyinggung perasaan siapapun dengan misalnya mengatakan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Nah, itu kayak yang dimaksud dengan Indonesian formal. Lalu ada gaya yang selanjutnya itu ada Toastmaster. Nah, kalau Toastmaster ini dia kayak lebih ke santai, atau dia bisa juga tentang menceritakan tentang diri sendiri, atau misalnya menceritakan tentang kayak apa sih hal yang membuat orang-orang termotivasi dengan dia, atau bisa juga dia ini mirip-mirip dengan storytelling. Nah, selanjutnya ada gaya yang selanjutnya itu speech gaya argumentatif. Dia itu lebih kayak ke persuasif ya, mirip dengan debat. Nah, argumentatif ini kayak sebuah paragraf atau speech yang dia itu kayak menerangkan atau meyakinkan kepada audiens kayak tentang pro atau kontra, atau yang sering kita sebut argumentatif speech. Sesuai dengan namanya, argumentatif ini biasanya dia berisi topik yang sedang kontroversial untuk umum dan berita yang sedang aktual yang ada di masyarakat. Nah, sebenarnya masih banyak sih untuk gaya-gaya atau speech styles, banyak banget. Cuman saya ngambil 3 aja yang sering banget digunakan dalam perlombaan-perlombaan yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya itu ada structure dari speech. Yang pertama itu ada opening. Atau opening ini pembukaan. Nah, dia itu biasanya berisi tentang memorable tagline atau kata-kata yang menarik perhatian. Jadi audiens itu akan tertarik sehingga dia mau mendengarkan kelanjutan dari speech kita. Dan juga memorable tagline ini kata-kata yang mungkin nantinya akan diingat oleh audiens. Lalu selanjutnya ada bagian body atau bagian tubuh dari structure. Biasanya itu dari structure speech. Nah, dia itu berisi points and narrative. Jadi kalau kita membuat speech itu biasanya kita membuat dulu kan poin-poin yang pentingnya itu, baru nanti dijelaskan, bisa mungkin kita membuat atau bisa juga nanti secara improve. Sedangkan naratif itu narasi dari si poin-poinnya. Jadi kalau agar lebih mudah saat membuat speech harus ya, maksudnya disarankan kayak kita membuat kayak poin-poinnya gitu supaya enggak lupa. Lalu selanjutnya ada closing atau penutup. Nah, ada sum up dan memorable statement. Sum up itu kayak ringkasan atau kesimpulan di akhir, dan juga jangan lupa kita memakai memorable statement yang mungkin akan diingat oleh penonton.
Jadi untuk closing itu bagian-bagiannya itu kayak kesimpulan dan juga kata-kata penutup yang menarik atau yang akan nantinya diingat oleh audiens. Nah, lalu selanjutnya ada jenis-jenis dari speech. Nah, jenis-jenis dari speech ini yang pertama ada manuscript speech atau speech yang ada naskahnya. Jadi kayak misalnya kita mendengar presiden yang menyampaikan pesan misalnya tentang State of the Union. Ketika kita mendengarkan speech yang dibuat dengan baik dan juga dibacakannya itu dari teleprompter, biasanya pidato itu kayak udah dipoles oleh staf penulis pidato dan kayak udah dipraktekin berkali-kali. Nah, lalu jenis speech yang selanjutnya ada memorize speech atau speech yang dihafal. Nah, kalian ingat gak sih kayak waktu kita TK atau SD, setiap kita kenaikan kelas tuh kita disuruh menghafal puisi atau bagian dari pidato. Nah, seperti itu. Jadi kayak kita di sini tuh speech-nya tuh udah dihafal. Tetapi untuk jenis speech yang ini tuh akan beresiko lupa atau beresiko melupakan apa yang Anda rencanakan untuk dikatakan atau nanti bisa juga dianggap sama sekali tidak siap. Kayak menghafal tuh lebih buruk daripada membaca, tapi tergantung dari orang tersebut. Lalu jenis speech yang ketiga itu ada impromptu speech atau speech yang dadakan. Nah, misalnya kayak kita diminta untuk mengatakan beberapa kata tanpa banyak persiapan, kayak kita belum menyiapkan catatan apapun. Jadi kayak temanya itu dikasih waktu itu juga atau saat itu juga. Tetapi meskipun ini mungkin tampak sangat menakutkan, tetapi jenis berbicara atau jenis speech di depan umum atau impromptu itu yang paling umum. Jadi impromptu speech itu sekali lagi tidak ada perencanaan atau persiapan sebelumnya, tidak ada catatan, kayak kita hanya melakukan itu, kayak kita ngomong dadakan, tetapi dengan structure yang benar. Lalu yang keempat ada extemporaneous speech atau speech extempore. Biasanya kayak fokus dari sebagian besar kuliah-kuliah dalam berbicara di depan umum adalah speech extempore. Ini jenis speech yang banyak digunakan dalam urusan bisnis atau pendidikan, dakwah, dan politik. Secara sederhana, pidato extemporer ini adalah atau speech extemporer ini adalah speech di mana Anda akan memiliki waktu untuk persiapan
dan latihan, tetapi tidak diharapkan untuk membaca dari naskah atau menghafal pidato tersebut. Nah, lalu yang terakhir dari jenis speech ini adalah humorous atau speech, tapi dia tuh harus lucu. Kalau kayak di Indonesia tuh kayak kita ngelawak, tapi ini jatuhnya speech dan harus membuat audiens tertawa. Nah, sekian dari tentang perkenalan speech ini. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menonton. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Dan sekali lagi saya mohon maaf jika dalam pembahasan tadi terdapat kesalahan baik dalam penulisan atau pembacaan maupun dalam pembahasan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Thank you.